Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk pertanyaan kali ini yaitu saya akan menikah ya. Akan menikah dan kemudian tidak percaya dengan calonnya, dan bagaimana tata cara untuk mengetahui apakah calon tersebut sebelumnya pernah menikah atau belum. Jadi ngakunya statusnya lajang ya. Jadi untuk mengecek secara online bagaimana untuk melacak sebenarnya seseorang itu sudah menikah atau belum. Intinya seperti itu ya, ini ya pertanyaannya. Oke. Sebelumnya sudah saya pisah ya, di video-video sebelumnya ada bagaimana tata cara untuk mengecek status atau menelusuri status pernikahan seseorang melalui beberapa website ya, melalui beberapa website secara online. Jadi untuk mengecek status pernikahan seseorang atau untuk menelusuri status pernikahan seseorang, Anda bisa menggunakan 3 aplikasi yang sudah disediakan ya. Yang pertama, Anda bisa menggunakan aplikasi Dukcapil ya. Setiap Dukcapil di kabupaten Anda, di kota Anda itu biasanya ada website resminya. Di situ Anda bisa membuat akun resminya. Dan contohnya ada di Surabaya ya. Jadi Dukcapil di Surabaya menyediakan kolom untuk memeriksa ya, memeriksa status seseorang sudah menikah atau belum dan tercatatnya seperti apa di dalam Dukcapil tersebut. Jadi Anda tinggal masukkan nomor induk KTP-nya, nanti akan keluar data-datanya, namanya siapa, pernah menikah atau belum. Namun ini pernikahan yang dicatatkan ya. Jadi ketika pernikahan yang tidak dicatatkan maka tidak akan tercatat dalam Dukcapil. Jadi yang pertama Anda bisa cek melalui aplikasi Dukcapil online. Anda bisa lihat aplikasi setiap domisili Anda masing-masing. Misalnya Anda tinggal di Jakarta, Anda tinggal periksa Dukcapil Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta mana ya, Jakarta Utara, terserah ya. Atau misalnya tinggal di Semarang, ada Dukcapil Semarang, Anda bisa periksa di websitenya. Itu yang pertama, Anda bisa melalui Dukcapil, periksa melalui Dukcapil. Biasanya bisa secara online ya, contohnya yang di Dukcapil Surabaya itu bisa, yang pertama. Dan yang kedua, Anda bisa periksa yang disediakan ini khusus untuk muslim. Anda bisa periksa pernikahan seseorang atau status pernikahan seseorang itu melalui aplikasi dari KUA, Kantor Urusan Agama. Dari Kemenak ya, Kementerian Agama Islam telah meluncurkan aplikasi SIMKAH ya, yang namanya, jadi namanya SIMKAH. SIMKAH tersebut Anda bisa melacak seseorang pernah terdaftar pernikahannya di Kantor Urusan Agama atau belum ya. Namun untuk yang terakhir saya cek di SIMKAH itu masih belum bisa aplikasinya ya. Saya nggak tahu itu untuk internal atau enggak, tapi berdasarkan penelusuran mengenai SIMKAH ini sebenarnya bisa digunakan untuk melacak seseorang pernah melakukan pernikahan atau tercatat pernikahan di KUA atau enggak ya. Itu SIMKAH. Ini aplikasi yang kedua. Anda bisa lihat di websitenya KUA masing-masing. Anda bisa dilihat di websitenya Kementerian Agama ya. Di situ ada yang namanya SIMKAH. Anda bisa lacak melalui aplikasi tersebut ya. Tidak hanya bisa melacak di SIMKAH, Anda bisa melakukan pendaftaran pernikahan secara online, pendaftaran pernikahan, biaya pernikahan, taksiran harga dan lain sebagainya, syarat-syarat pernikahan dan lain sebagainya, seperti itu. Dan yang ketiga ya, Anda bisa melacak seseorang melalui aplikasi direktori putusan pengadilan ya. Direktori putusan pengadilan itu Anda bisa periksa secara online seseorang tersebut pernah diajukan gugatan atau permohonan atau enggak, pernah ada putusan atas nama orang tersebut atau enggak. Anda cukup memasukkan nama orang tersebut serta nama bin atau bintinya, nama orang tuanya, seperti itu, dan tinggal masukkan pengadilan mana yang melakukan putusan tersebut. Misalnya di putusan Jakarta atau pengadilan wilayah pengadilannya pengadilan Bekasi atau apapun, tergantung ya orang tersebut domisilinya di mana. Setelah itu Anda tinggal periksa secara online di direktori putusan melalui pencarian. Nanti ketika memang ada yang namanya putusan atas orang tersebut, misalnya ada gugatan atau permohonan, maka akan keluar nama orang tersebut ya, statusnya. Berarti ketika ada ya berarti sebelumnya memang pernah menikah dan sudah digugat, seperti itu. Jadi itu tadi 3 aplikasi yang bisa digunakan untuk melacak status pernikahan seseorang ya. Saya yakin dari ketiganya pasti ada satu yang nyantol ya. Kalau misalnya orangnya berbohong, kembali ke pertanyaan awal, mungkin ketika menipu pasangan
pasangannya, mengaku sebelumnya belum pernah melakukan pernikahan, tapi sebelumnya memang sudah melakukan pernikahan, pasti akan ketemu di ketiga aplikasi tersebut. Oke. Ya, saya pikir itu cukup. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.